SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat kaum muslimin wal muslimat, para jamaah, ini saya bilangnya apa nih? Masjid atau musola ini? Masjid ya. Masjid Al-Burhan ya. Yang semoga senantiasa selalu di dalam penjagaan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu nikmat. Kita bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang mulia ini, dalam rangka untuk kita mempelajari tentang agama Allah, mempelajari tentang ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan harapan kita termasuk ke dalam orang-orang yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis beliau, di mana beliau pernah mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid, ya, dalam rangka untuk mereka itu membaca ayat-ayat Allah, saling mempelajari satu dengan yang lainnya, mentadabburi maknanya, mengambil pelajaran di dalamnya, yang kemudian dengan harapan akan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada dia 4 hal. Yang pertama, Allah akan menurunkan as-sakinah, yaitu ketenangan. Sakinah yang dimaksud di sini itu seperti ketenangan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menikah, yaitu ketenangan jiwa. Al-tuma'ninatu an-nafs, yaitu jiwa yang tenang, jiwa yang nyaman, dan itu disematkan ke dalam diri-diri kita. Dan ini tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang yang benar-benar datang ke majelis ilmu untuk menimba ilmu agama. Kadang kita kalau hadir dalam satu tempat, ya misalkan di taman, kita lihat betapa indahnya bunga-bunga yang sedang bermekaran, itu menenangkan jiwa kita. Tapi ketenangan yang demikian itu ketenangan yang sesaat, tidak seperti ketenangan yang Allah berikan ketika seorang hadir di dalam majelis ilmu. Itu berbeda. Ya, tapi Nabi SAW menyebutkan, memberikan perumpamaan dengan taman itu karena orang kalau sudah masuk taman, dia melihat sesuatu yang indah, dia melihat sesuatu yang menyenangkan hati, itu dapat menenangkan jiwanya. Maka begitu pula dengan majelis ilmu, maka Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Kemudian kata Nabi SAW akan diliputi dengan rahmat Allah. Yang mana kita tahu rahmat Allah ini luas, karunia Allah itu luas, dan Allah memberikan kepada kita bukan satu macam rahmat, tapi berbagai macam rahmat-rahmatnya. Kecuali kalau dari antum ada namanya Pak Rahmat ya. Ada Pak Rahmat di sini? Tidak ada yang namanya Pak Rahmat di sini? Gak ada. Kalau ada saya kasih hadiah maksudnya. Atau di bawah ibu-ibu, Bu Rahmat ada? Ini ibu-ibu dengar suara saya? Gak ada suaranya. Ya. Rahmat Allah Ta'ala luas, ya. Rahmat pada keluarga, rahmat pada pekerjaan, rahmat pada tetangga,
kerahmatan ketika kita bermasyarakat. Banyak, rahmat Allah Ta'ala itu luas. Ya, terkadang kita suka salah mengartikan rahmat itu. Rahmat itu selalu kita artikan dengan rizki. Dan rizki itu kalau diartikan selalu kaitannya dengan harta. Padahal tidak selamanya rahmat itu berupa harta, rahmat itu berupa uang, rahmat itu berupa kesenangan-kesenangan duniawi. Namun bisa hadir di majelis ilmu itu bagian daripada rahmat Allah Ta'ala. Dan puncak dari rahmat Allah Ta'ala itu sebagaimana kata Nabi, kita dimasukkan ke dalam surganya karena rahmat Allah. Ya, itu puncak dari rahmat Allah Ta'ala, kita dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian kata Nabi SAW, malaikat akan menaungi kita, akan menaungi orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu. Dan yang terakhir kata Nabi SAW, nama-nama mereka akan disebutkan oleh Allah Ta'ala di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Nah, oleh karenanya kita harus tetap semangat untuk hadir di majelis ilmu, mengingat betapa keutamaan majelis ilmu itu sangat luar biasa. Para hadirin dan hadirat, para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan belajar satu tema yang kita beri judul Sampaikanlah Meskipun Pahit. Tema ini kita ambil dari wasiat Nabi SAW yang disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, kemudian oleh Imam At-Tabrani, kemudian Ibnu Hibban, Abu Nuaim, dan yang terakhir oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ya, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi kita baca hadisnya. Nanti saya akan sebutkan sedikit biografi Abu Dzar, kemudian kita masuk ke poin-poin dari hadis ini. Dikatakan di sini an Abi Dzarrin radhiyallahu taala anhu qol, dari Abu Dzar. Siapa Abu Dzar ini? Abu Dzar ini ya, itu nama lainnya adalah Jundub bin Junadah, tapi lebih sering dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, jarang beliau menggunakan nama asli beliau Jundub bin Junadah. Tapi kebanyakan hadis-hadis itu menggunakan nama kunyah beliau, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar ini termasuk salah seorang dari 3 orang yang tidak dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Semuanya orang-orang Syiah mengkafirkan para sahabat kecuali 3 orang. Yang pertama Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian yang kedua itu Salman Al-Farisi. Dan yang ketiga Al-Miqdad Al-Aswad. Ini 3 sahabat yang selamat dari dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman, itu semua tamat semua itu. Itu dikafirkan sama mereka semua. Tapi yang selamat dari fitnahnya orang-orang Syiah yaitu Abu Dzar, kemudian Al-Miqdad Al-Aswad, dan yang terakhir adalah Salman Al-Farisi. Ada 3 orang. Ya, adapun yang lainnya ya semua ma'rifat itu. Itu dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Nah, Abu Dzar ini kata para ulama termasuk sahabat-sahabat awal yang masuk ke dalam agama Islam. Ada yang menyebutkan sahabat yang keempat, ada yang menyebutkan dia adalah sahabat yang kelima. Wallahu a'lam bissawab, mana yang lebih benar daripada itu. Namun intinya beliau ini termasuk minas sabiqinal awwalin, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Dan beliau termasuk kalangan sahabat muhajirin. Ya, dia termasuk kalangan sahabat
Muhajirin. Dan banyak ya yang berkaitan dengan Abu Dzar Al-Ghifari itu. Antum bisa membacanya di dalam Tarikh Sahabah yang berkaitan dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Termasuk ada sebuah riwayat yang mana Abu Dzar itu 30 hari berada di dekat air Zam-Zam. Lalu ditanya sama Nabi SAW, berapa hari kamu di sini? 30 hari. Terus kamu tidak makan? Tidak, cuma minum air Zam-Zam doang. Jadi kenyang dengan air Zam-Zam itu. Oleh karenanya Nabi SAW pun bersabda kepada Abu Dzar, innaha mubarakatun wa innaha ta'amu tu'min. Air Zam-Zam itu air yang berkah dan dia itu bisa mengenyangkan. Ya. Mau bukti? Beli aja. Ya, lumayan dah, masuk Indonesia dibeli itu mahal itu. Yang 5 liter itu berapa tuh? 600 ya. 600 ya. Padahal kalau antum umroh ya sepuasnya antum minum. Iya Ustaz, tiketnya juga mahal Ustaz. Nah, itu yang berkaitan dengan Abu Dzar. Beliau berkata, "Ausani khalili bisab'in." Bahwasanya kekasihku telah memberikan wasiat kepadaku dengan 7 perkara. Jadi ada 7 perkara yang diwasiatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ada 7 hal. Yang pertama, bihubbil masakin wa an adnuwa minhum. Aku itu diperintahkan untuk mencintai orang-orang miskin dan mendekati mereka. Jadi kita itu diperintahkan untuk mencintai orang-orang miskin. Mungkin timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa enggak orang fakir? Kenapa orang-orang miskin? Fakir dan miskin itu ibarat 2 kata seperti iman dan Islam. Iman dan Islam itu 2 kata yang kalau disebutkan bersama-sama maknanya beda. Tapi kalau disebutkan satu-satu, maka Islam itu iman, iman itu Islam. Nah, makanya ada dalam istilah agama kita itu ya inishtama iftaraqa wa iniftaraqa ijtama'a. Kalau 2 istilah itu bergabung jadi satu, maka pengertiannya beda. Tapi kalau disebutkan satu-satu, maka pengertian yang satu masuk kepada pengertian yang lainnya. Paham ya maksudnya ya? Nah, fakir, kalau dibilang fakir ya miskin gitu loh. Kalau dibilang miskin ya fakir. Tapi kalau disebutkan dua-duanya seperti dalam firman Allah Ta'ala pada surat At-Taubah ayat yang ke-60, ketika Allah menyebutkan tentang golongan orang-orang yang menerima apa? Zakat, sedekah itu ada 8 kan? Di situ disebutkan 2, ada fakir, ada miskin, disebutkan dua-duanya. Artinya antara keduanya ini berbeda. Mana yang lebih apa kita bilang? Yang rendah tingkatannya. Kalau dari sisi pengertian para ulama, maka orang fakir itu di bawah orang miskin. Jadi di bawah orang miskin, orang fakir itu di bawah orang miskin. Fakir itu dia benar-benar nggak punya apa-apa. Kalaupun dia punya penghasilan, penghasilannya itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya, lebih kecil daripada kebutuhannya. Penghasilannya mungkin 1 juta, tapi kebutuhan per hari-harinya atau seharinya itu selama 1 bulan itu sebanyak 3 juta misalkan. Itu sudah sangat jauh di bawahnya. Tapi kalau miskin, dia punya penghasilan, tapi penghasilannya hanya cukup untuk mengcover kebutuhan hariannya. Tidak untuk yang ya tidak bisa lebih gitu loh istilahnya. Untuk nabung nggak bisa, apalagi dia berpikir untuk yang lainnya. Ya, apalagi untuk berpikir dia mengeluarkan zakat, dia tidak mampu. Karena memang kebutuhannya pas, mentok. Tidak bisa lagi digoyang-goyangkan. Ya, pas, mentok pokoknya. Nah, itu orang miskin. Namun di sini disebutkan bahwasanya aku diperintahkan untuk mencintai orang-orang miskin dan mendekat kepada mereka. Bukan berarti hanya orang-orang miskin aja yang diperintahkan kepada Abu Dzar, tapi masuk ke dalamnya adalah orang-orang fakir. Mereka-mereka yang membutuhkan kepada bantuan. Mereka-mereka yang membutuhkan kepada pertolongan kita. Sebagaimana Nabi SAW beliau pernah bersabda
Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taalaan, ketika beliau menyebutkan tentang orang miskin, apa kata Nabi? Laisal miskinu bihadzat tawafil ladzi yatufu 'alan nas. Orang miskin yang sebenarnya itu bukanlah orang yang berkeliling minta-minta kepada orang lain agar diberi sesuap atau 2 suap makan. Itu bukan orang miskin. Jadi kalau dia keliling itu bukan orang miskin. Orang miskin tidak minta-minta dia. Dia punya. Dia punya penghasilan, dia punya pekerjaan. Tapi ya itu kebutuhannya dia, hasilnya dia itu cukup untuk mengcover kebutuhannya. Dapat poinnya sampai di sini jemaah? Ya. Kalau dinominalkan kayak antum punya gaji 3 juta, ya 3 juta itu mentok untuk 1 bulan. Untuk kebutuhan dapur, untuk anak, segala macam. Ya mentok sudah. Tidak bisa untuk nabung, tidak bisa untuk yang lainnya. Apalagi antum mau berpikir mau istri lagi, tidak bisa kalau itu. Ya. Antum harus tambah berarti. Tambah penghasilan. Mentok. Sementara yang keliling-keliling itu bukan orang miskin namanya, itu orang fakir namanya. Itu bedanya. Namun orang-orang Indonesia ini mereka suka egois kalau pakai istilah. Pak, saya fakir miskin belum makan, Pak. Sudah fakir miskin lagi. Ya. Double itu kan. Jadi bukan yang keliling, yang minta-minta itu bukan. Tapi dia punya. Ya, dia punya. Ya. Maka para sahabat mengatakan, qalu famal miskin. Apa yang dimaksud dengan orang miskin itu ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, alladzi la yajidu ginan yugnihi wa la yuftanu lahu fayutasaddaqu alaihi wa la yas'alun nasa syai'. Nah, ini dia, perhatikan di sini poinnya. Orang miskin itu adalah orang yang hidupnya tidak berkecukupan. Ya, artinya kalau berkecukupan itu, orang berkecukupan dia memiliki kelebihan dalam masalah penghasilan. Ya. Kalau masih mentok dalam pandangan Islam itu belum cukup namanya. Cukup itu dia punya penghasilan lebih, dia bisa nabung, dia bisa untuk sedekah, zakat, itu namanya berkecukupan. Makanya Nabi SAW selalu meminta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal gina. Minta kecukupan, bukan kekayaan. Salah diartikan kalau gina di situ kekayaan, bukan. Yang dimaksud dengan hadis itu, doa itu bukan kekayaan, tapi gina. Gina itu kecukupan. Ada orang kaya secara materi punya kekayaan banyak tapi tidak cukup. Kalau seandainya cukup tidak mungkin mereka korupsi. Buktinya nggak cukup, mereka korupsi terus, korupsi segala macam. Dia punya banyak harta, tapi tidak cukup. Makanya kita diminta oleh Allah Taala, oleh Nabi SAW untuk meminta kepada Allah itu kecukupan. Makanya gina di situ bukan dikatakan kaya, tapi kecukupan. Ya, kecukupan. Karena orang Islam dia senantiasa harus meminta kecukupan di dalam kehidupannya. Cukup di dalam harta, cukup dalam yang lainnya, segala hal. Tidak boleh kita itu terlalu berlebih-lebihan. Maka Islam melarang kita itu berlebih-lebihan. Al-israf. Bahkan sebagian para ulama ketika berbicara tentang israf, mereka mengatakan israf itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Makan berlebihan, memiliki sesuatu berlebihan, ya. Memiliki barang-barang berlebihan. Kalau memang tidak butuh, tidak usah. Maka minta kecukupan kepada Allah. Lalu yang kedua sifat mereka, apa kata Nabi SAW? Dan dia tidak punya kepandaian untuk itu. Ya. Lalu dia diberi sedekah atau zakat dan tidak mau meminta-minta kepada orang. Nah ini dia, tidak mau minta-minta. Dia tidak mau minta-minta. Dia tetap bekerja, dia mencari nafkah. Ya. Tapi itu kurang. Ya. Bahkan mentok pas. Tidak lebih, tidak sampai berlebihan, pas. Apalagi mau berpikir untuk nabung gitu segala macam. Maka ketika antum diberikan oleh Allah Ta'ala kelebihan dalam masalah harta, selalu berdoa minta kecukupan dari harta ini. Meskipun lebih tapi minta kecukupan. Karena kadang-kadang kita ini
sudah diberikan lebih, karena tidak cukup, akhirnya semangat terus dalam mengejar dunia. Ujung-ujungnya cinta dunia nanti. Kalau sudah cinta dunia, berarti kita masuk ke dalam penyakit al-wahan. Wahan itu hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta sama dunia dan tidak mau mati. Apa yang menyebabkan kita itu tidak mau mati sekarang itu? Masih banyak cita-cita duniawi kita yang belum terpenuhi. Terlalu banyak list-list yang kita buat itu, dan itu orientasinya dunia semua. Itu yang menyebabkan kita sangat-sangat tidak mau meninggal itu. Padahal para sahabat dahulu, orang-orang soleh dulu, mereka cari yang namanya kematian, terutama di medan jihad. Karena mereka tahu, ketika semakin cepat mereka meninggalkan dunia ini, maka semakin cepat mereka itu akan terbebas dari fitnah, semakin ringan pula hisab mereka nanti di hari kiamat. Kalau kita kan enggak. Orang sekarang itu semakin pingin lama hidupnya. Ya, karena masih banyak cita-cita yang belum terpenuhi. Belum buka cabang perusahaan di sini, belum di sana. Apalagi targetnya saya punya perusahaan harus ada 10 perusahaan di kota-kota besar. Ya sibuk mikir dunia. Tahu-taunya usianya sudah 60 tahun, 70 tahun. Apa yang mau dicari? Ya. Taib. Kenapa kita itu disuruh untuk mendekat kepada orang-orang miskin? Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menghilangkan satu sifat yang sangat buruk dalam diri kita, itu sifat sombong. Sombong jemaah. Ya. Karena kalau kita berbicara sombong, sombong ini kata para ulama min mawani il hidayah, sebab mereka itu terhalangi dari hidayah. Makanya bahaya sombong ini. Makanya para ulama menyebutkan ada beberapa dampak buruk ketika seorang memiliki sifat sombong dalam dirinya. Ya, yang pertama, yaitu tadi sulit mendapatkan hidayah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-146. Apa kata Allah Ta'ala? Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Kata Allah Ta'ala, niscaya kami akan palingkan ya dari kebenaran orang-orang yang memiliki kesombongan dalam dirinya. Lihat Fir'aun, sombong dia, dipalingkan oleh Allah Ta'ala dari kebenaran. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah ibn Rabi'ah, mereka sombong dengan apa yang mereka miliki. Bahkan sampai Abu Jahal ketika dalam tersungkur dia mau mati ini, ya mau mati dalam perang Badar itu. Sempat-sempatnya dia mengatakan, siapa yang memenangkan peperangan hari ini? Kami orang-orang Quraisy. Padahal dia ini mau mati loh. Ya. Dengan sombongnya. Makanya Allah bunuh dia. Allah matikan dia dalam kondisi dia kafir. Hati-hati dengan sifat kesombongan itu. Akan menghalangi kita dari yang namanya hidayah. Kemudian yang kedua, di antara dampak buruk sombong ini, Allah akan menutup hati kita. Kalau tadi sebagai penghalang, kalau ini ditutup sudah hatinya. Benar-benar ditutup. Sebagaimana kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-35. Apa kata Allah? Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Dan demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku semena-mena kepada orang lain. Makanya banyak di antara manusia kenapa tidak mendapatkan hidayah, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, hadis-hadis disampaikan, hujjah disampaikan. Karena tatkala mereka mendengarkan hal itu, mereka menanggapinya dengan kesombongan di dalam dirinya. Yang ketiga, di antara dampak kesombongan itu, bahwasanya Allah akan mengumpulkan mereka di hari kiamat dalam kondisi hina dan serendah-rendahnya. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, kemudian Al-Humaidi, dan dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Adabul Mufrad, dari sahabat Amr ibn Shu'aib radhiyallahu ta'ala an, apa kata Nabi SAW? Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsaladzar. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang yang sombong
di hari kiamat seperti dzar. Dzar itu semut yang sangat kecil, itu namanya dzar. Ya. Beda dengan dzarro. Dzarro sama dzar itu beda. Kalau dzar semut yang kecil, jadi dia berjalan begitu kecil ya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika dia berjalan, orang-orang itu besar itu bisa menginjak dia. Loh, kenapa dia dikumpulkan dalam bentuk yang kecil? Karena dulu di dunia dia menginjak-injak kehormatan saudaranya dengan cara dia sombong. Nah, sekarang Allah balas dia dengan Allah menjadikan dia kecil dan manusia yang lainnya akan menginjak-injak dia ketika sedang berjalan menuju padang mahsyar. Kecil. Tadi lihat ya. Kan orang sombong kan gitu, memandang orang rendah, memandang orang kecil, memandang orang tidak ada nilainya. Padahal itu di dunia aja. Maka buat apa? Tidak ada manfaatnya orang sombong itu. Wallahi kita katakan tidak ada manfaatnya orang yang sombong itu. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Hanya akan ada kehinaan di dalam diri kita. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau membusungkan dadamu di hadapan orang dan berjalanlah di atas muka bumi ini dengan penuh ketawaduan. Jangan engkau berjalan dengan penuh keangkuhan. Karena nanti kelak hari kiamat Allah Ta'ala akan membalas kita dengan yang demikian. Kita kecil, kerdil, kita jalan diinjak sama manusia-manusia itu. Kita tahu manusia dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Ada yang mengatakan, sebagaimana kata para ulama, dibangkitkan sudah dalam kondisi seperti Nabi Adam. Jadi jasad kita nanti itu, fisik kita seperti Nabi Adam, manusia yang pertama. Setinggi 60 hasta. Tapi umurnya semuanya 33 tahun. Ya, jadi semua muda semua. Ya, jadi tidak usah khawatir. Yang tua sekarang itu pasti muda lagi. Tenang. Tapi orang-orang yang sombong dia dibangkitkan dalam kondisi semut yang kecil. Dia berjalan menghadapi orang-orang yang tingginya 60 hasta. Diinjak-injak. Lihat bagaimana semut di dunia bertemu dengan kita manusia. Dia tidak terlihat, kadang-kadang kita menginjak dia. Dan tentu itu suatu kehinaan kepada orang-orang yang sombong. Nah, inilah kenapa kita diperintahkan untuk mendekat kepada orang-orang miskin. Dalam rangka untuk kita menghilangkan sifat sombong. Oleh karenanya para jamaah sekalian, sekali-sekali kita itu jangan kumpul sama orang-orang kaya terus. Kumpul sama orang-orang miskin. Orang-orang yang mungkin secara tingkatan ekonominya mereka itu di bawah kita mungkin. Ya, bukan berarti ini sebagai bentuk tidak, tapi dalam rangka untuk melembutkan hati kita. Untuk bagaimana hati ini supaya tidak terpenuhi dengan penyakit-penyakit sombong seperti itu. Kumpul bersama mereka, duduk bersama mereka. Ya, bila perlu bermajlis dengan mereka. Ya. Nabi SAW di antara kebiasaan beliau sering mengundang makan orang-orang yang mereka itu tidak memiliki tempat tinggal. Bukan orang-orang kaya dipanggil sebenarnya, tapi orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, bahkan yang tinggal di Masjid Nabawi yang dikenal dengan Ahlus Suffa, diundang sama Nabi untuk makan. Nah, ini contoh, kita ini harus sering-sering kalau bisa duduk bersama orang-orang yang miskin, artinya yang membutuhkan. Kalau kita memiliki kelebihan untuk mengobati sifat sombong dalam diri kita. Tapi yang cari yang mereka-mereka yang beradab. Kadang-kadang ada yang tidak beradab jemaah. Ya, tidak beradab. Dan ini kurang baik seperti ini. Cari mereka yang punya adab, yang punya etika, itu bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara wasiat Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa an anzura ila man huwa asfala minni wa la anzura ila man huwa fauqi. Aku diperintahkan untuk melihat ke bawah, tidak melihat ke atas. Ini kaidah dalam masalah urusan dunia. Kita itu tidak boleh melihat kepada orang-orang yang berada di atas kita. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain. Sebagaimana hadis ini juga dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram pada Kitabul Jami' babul adab, hadis yang kedua, bab adab itu. Ya,
Hadis yang kedua. Karena hadis yang pertama itu berkaitan dengan hak sesama muslim. Setelah itu hak yang kedua. Hadis yang kedua. Dalam kitab Bulughul Maram. Di kitabul Jami ya. Kata Nabi SAW, undur ila man asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dalam urusan dunia. Jangan lihat kepada yang di atas. Karena tatkala kalian melihat kepada yang di atas, itu akan menjadikan nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan kepada kalian tidak ada nilainya. Karena barometer kita orang yang berlebih di atas diri kita. Tapi kita disuruh menjadikan orang-orang di bawah kita sebagai barometer. Bahwasanya ada di luar sana orang-orang yang lebih sedikit mereka memiliki urusan-urusan duniawi daripada diri-diri kita ini. Nah, kalau antum punya mobil satu, jangan lihat orang punya mobil 3. Tidak syukur nanti. Lihat kepada orang di bawahnya. Ada orang yang belum punya mobil, ada orang yang belum punya rumah. Antum punya rumah, alhamdulillah meskipun kecil, ya. Jangan lihat kepada orang yang rumahnya besar. Karena di luar sana ada orang-orang yang tidak punya rumah. Ya, ada orang-orang yang dia itu tinggal di tempat-tempat yang kumuh, yang tidak layak. Makanya kata para ulama, dalam urusan dunia yang kita lihat itu yang bawah. Tapi dalam urusan akhirat, antum tidak boleh lihat yang di bawah antum, tapi yang di atas antum. Makanya salah kalau ada orang berprinsip dalam urusan akhirat, mendingan saya sholat daripada dia enggak. Itu bukan barometer antum jadikan dia sebagai tolok ukur. Harusnya yang antum kejar itu para orang-orang yang semangat dalam beribadah, para ulama bila perlu. Jangan orang yang tidak sholat yang antum jadikan barometer. Mendingan saya nuntut ilmu daripada dia tidak pernah sama sekali. Nggak boleh seperti itu. Itu salah kaidahnya. Kaidahnya dalam urusan akhirat itu orang yang di atas kita. Secara keimanan, secara ketakwaan itu yang kita kejar. Bukan orang yang di bawah kita. Ini kebalik. Orang yang dalam urusan dunia justru orang kaya. Dalam urusan akhirat justru orang yang pelaku maksiat dijadikan barometer. Ya, ini kaidahnya kebalik. Apa kata pepatah Arab itu? Kata mereka, tasyabbahu bil kiram fa illam takun mislahum fa inna tasyabbuha bil kirami fala. Ikutilah orang-orang soleh dari kalangan umat ini. Meskipun kalian tidak mampu untuk menjadi seperti mereka, kita tidak akan mampu juga seperti mereka. Jangankan kita kejar derajatnya para sahabat, kejar derajatnya para a'immatul arba, imam yang 4 saja itu sangat sulit. Tidak usah imam yang 4, itu terlalu jauh juga zamannya. Ke belakang ini ya. Kita mau kejar para ulama kita yang hidup di zaman-zaman kemarin ini seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dan yang lainnya. Atau Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, yang diceritakan Syekh Ali Hasan itu beliau di maktabahnya, di perpustakaannya menghabiskan waktu 15 jam per hari. Kalau kita baca buku berapa jam per hari, Pak? Yang ada baca WA, yang ada baca HP, itu yang sering. Ya. Syekh Ali 15 jam per hari membaca buku di perpustakaannya. Syekh Albani, lihat bagaimana Syekh Albani, kita sulit untuk mengikuti beliau. Syekh Albani itu kalau bilang sama istrinya, kalau mau kasih aku makan, jangan kasih aku makan yang dikunyah, tapi kasih makan yang bisa langsung ditelan. Karena ngunyah itu butuh waktu. Andaikan ngunyah itu, setiap sekali ngunyah itu 1 menit, 1 menit itu bisa beliau mentakhrij hadis. Kalau kita kan enggak, memang sengaja harus dikunyah pelan-pelan, lama gitu kan. Akhirnya di meja makan itu 1 jam. Ya. Syekh Albani enggak, dikasih makan yang bisa langsung ditelan. Ya. Kalau kita kan yang memang harus dikunyah. Saking mereka itu adalah orang-orang yang alim luar biasa. Sampai Syekh Albani itu memikirkan bagaimana pintu perpustakaannya itu harus dibuka. Antum pernah berpikir bagaimana membuka pintu ruang kerja antum? Syekh Albani itu beliau bilang sama tukangnya, di sini kan ini kan piano ya, gimana gambarnya?
Ini meja, ini pintu. Beliau itu pinginnya, kan pintunya itu pertamanya bukanya begini. Jadi menutupi meja. Nah beliau pingin bilang sama tukangnya itu, kalau bisa pintunya itu dibuka ke sini. Jadi kalau dibuka itu dibukanya ke sini. Jangan dibuka lagi ke sini. Tahu kata tukangnya, apa bedanya? Tahu juga sama-sama masuk kan? Kata Syekh Albani tidak. Kalau pintunya buka sini, berarti aku harus berjalan beberapa langkah untuk mengambil naskah di atas mejaku dan itu butuh waktu. Tapi kalau bukanya ke sini, ketika aku buka aku bisa langsung mengambil di atas mejanya. Dan itu tidak perlu buang-buang waktu. Dan itu lebih menghemat waktu. Pernah berpikir sampai gitu kita? Padahal sebenarnya hal sepele itu kan ya. Tapi Syekh Albani tidak. Nah itulah para ulama. Itu yang kita jadikan motivasi dalam urusan akhirat. Bukan orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang tidak dekat sama Allah yang kita jadikan sebagai barometer. Tapi kalau dalam urusan dunia, orang yang di bawah kita jadikan sebagai barometer kita. Tujuannya apa? Supaya kita lebih bersyukur sama Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah hari ini saya bisa makan ini. Di luar sana masih ada orang-orang yang belum bisa makan seperti kita. Kita ini kadang-kadang ribut di rumah sama istri. Masa tiap hari makannya pecel aja gitu kan? Masa tiap hari makannya sayur asam? Syukuri. Ya, setiap hari makannya telur Bali, syukuri. Di luar sana, jangankan dia mau berpikir hari ini makan sayur apa, makan lauk apa. Dia berpikir untuk mencari bekas siapa hari ini saya mau makan. Itu yang mereka pikirkan. Apalagi kalau antum masuk ke negara-negara konflik. Bagaimana masuk ke Gaza, masuk ke Gaza Palestina lah, seputaran situ. Masuk ke daerah Suriah. Itu mencekam. Jangankan mereka itu mau mencari makan. Mencari tempat yang sangat nyaman seperti kita sekarang untuk mereka beribadah tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Mereka harus bergelut dengan rasa khawatir mereka. Itu aja saudara-saudara kita di Palestina itu. Mereka diberikan waktu yang sangat singkat untuk mereka beribadah di Masjidil Aqsa. Ring 1, ring 2 itu sudah dijaga sama tentara Yahudi. Mereka hanya diberikan 1 jam untuk sholat. Kemudian harus keluar. Kalau tidak mereka mau keluar dipaksa untuk keluar. Kita walhamdulillah. Nikmat dari Allah. AC 6. Ya. Dingin. Antum tidak perlu lihat ke atas ada rudal atau tidak. Cuma yang antum perlu lihat hujan atau hujan air atau tidak. Nah mereka hujan rudal cari. Nah itu lebih bersyukur. Negara kita aman. Kita diberikan keamanan. Nyaman dalam urusan duniawi. Ya kita diberikan. Walhamdulillah masih bisa makan enak. Di rumah kalau nggak ada makanan. Di luar masih bisa nyari. Yang penting ada uangnya. Di luar sana aja ya Allah. Untuk melihat di luar sana. Kadang kita dapati sebagian orang mereka bekerja hanya mungkin sedang diuji sama Allah Ta'ala, penghasilannya atau gajinya dipotong 20%. Mungkin dari sekian juta menjadi beberapa gitu, dipotong 20%. Harusnya kita lebih bersyukur. Di luar sana jemaah sekalian, antum lihat betapa banyak orang duduk di terik matahari segala macam, belum tentu dapat gaji seperti antum itu. Kalau dikalkulasikan selama 1 bulan. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Nabi SAW. Saya bawa Nabi dulu. Kata Nabi SAW. Laisal gina an kathratil arad. Lakinnal gina gina nafs. Kekayaan itu bukan kekayaan dari materi yang banyak. Tapi kekayaan yang hakiki itu ketika hati selalu bersyukur kepada Allah. Itu kekayaan yang hakiki. Dalam syair yang pernah disampaikan Imam Syafi'i, apa kata beliau? Idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Apabila engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dengan raja-raja dunia itu sama hakikatnya di mata Allah. Apa yang mereka cari raja-raja dunia itu? Mereka mengumpulkan harta, mereka ekspansi wilayah, mengumpulkan ini segala macam. Apa mereka cari? Kepuasan hati. Mereka pingin hati mereka puas, tapi semua itu tidak bisa memberikan kepuasan hati mereka. Karena kepuasan hati yang hakiki itu yang Allah sematkan di dalam diri kita melalui syukur kepada
Allah. Itu dia. Pernah nggak Nabi ngeluh ketika beliau tidak mendapatkan makanan di rumah istri beliau? Tidak pernah. Karena beliau adalah orang yang bersyukur sama Allah. Ketika beliau tidak mendapati makanan di rumah istri-istri beliau, beliau tinggal mengatakan, ya udah, hari ini saya puasa. Kita ndak. Itu rumah sudah kayak ring tinju sudah, saling saut-sautan. Istrinya saat dibilang, kenapa kau tidak masak? Istrinya bilang, bapak nggak ngasih kita uang, katanya gitu. Ya, jadi yang salah tuh bapaknya. Kenapa nggak ngasih uang? Maka harus sering-sering melihat ke bawah, ya. Sehingga disebutkan, kalau memang di dalam hati kita ada terbesit untuk ingin membantu orang lain, maka bantulah. Ya, orang-orang di bawah kita, kasihkan. Kalau memang kita bertemu dengan mereka, maka kita kasihkan kepada mereka, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lebih bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang Allah berikan. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abu Dzar, wa an asila rahimi wa in jafani. Yaitu beliau memerintahkan untuk aku menyambung tali silaturahim meskipun keluarga itu berlaku kasar kepadaku. Ini berat kalau ini. Keluarga kalau sudah kasar sama kita kadang-kadang, ente siapa? Anda nggak minta makan dari ente kok. Tapi inilah jamaah sekalian. Kita sering salah mengartikan silaturahim. Saya clearkan dulu silaturahimnya ya, biar tidak salah pengertian. Silaturahim, ar-rahim itu sendiri artinya mereka-mereka yang memiliki hubungan rahim, secara rahim. Rahim itu kan perut ibu. Laki-laki nggak punya rahim. Kalau laki-laki punya rahim itu bahaya. Ya. Jadi yang punya rahim itu perempuan. Karena rahim itu istilahnya tempat ibu itu akan mengandung. Itu namanya rahim. Makanya nggak ada laki-laki memiliki rahim. Nah, rahim itu sendiri artinya ya rahim, kandungan. Secara bahasa Indonesianya kandungan itu namanya rahim. Ya. Jadi silaturahim artinya sila itu menyambung. Ya, berasal dari kata wasala au asala yuzilu. Isol. Ya, ada namanya isim masdar namanya. Jadi dimasdarkan, dibentuk dalam bentuk isim masdar. Jadi silah namanya, menyambung. Ar-Rahim menyambung hubungan rahim, yang punya hubungan rahim dengan kita. Siapa yang kita yang punya hubungan rahim dengan kita? Kalau kita nih sebagai anak, ya adik kita, kakak kita, orang tua dan ke atas, kakek kita. Ya. Ada pula rahim itu bukan berasal dari ibu, tapi berasal dari kakek dan nenek, ya, dari keturunannya, yaitu ada paman, ada bibi, ada om, ada tante, ya. Kemudian nanti ada yang lainnya, termasuk nanti keponakan itu masuk ke dalam kategori kita itu menyambung tali silaturahim. Tapi dia, ingat ya, dia rahim saudara kita dengan kita dengan keponakan itu saudara melalui rahim nenek dan kakek kita, tapi dia bukan mahram kita. Itu bedanya. Dia bukan mahram kita. Mahram itu hanya sebatas kepada paman dan bibi, om atau tante, itu aja. Tapi kalau sudah anaknya itu sepupu, itu bukan mahram kita. Ya. Kadang-kadang ada yang salah mengartikan, itu mahram saya Ustaz. Siapa itu? Sepupunya. Anda bukan, itu bukan. Ya. Itu bukan. Ya. Nah, orang yang paling utama untuk kita menyambung tali silaturahim itu yaitu orang tua kita. Yang betul itu anak kepada orang tua, bukan orang tua ke anak. Itu yang betul. Ya, kita ini yang sering salah ya. Orang tua yang menyambung tali silaturahim kepada anaknya. Ini namanya anak yang tidak tahu adab namanya kayaknya. Itu tidak punya adab namanya.
Yang betul itu anak kepada orang tua. Meskipun kita itu sudah sesukses apapun dalam urusan duniawi tanda kutip ya, tetap kita itu harus menyambung tali silaturahim kepada orang tua kita. Kita yang mendahuluinya, kita yang berinisiatif. Nah, sering salah diartikan sama sebagian kaum muslimin. Ketika mereka kumpul-kumpul bersama teman-temannya, berkumpul-kumpul bersama ya saudara-saudara yang lainnya yang mungkin mereka pernah ketemu pas waktu perkuliahan atau SMA. Ketika mereka reuni, mereka dikatakan silaturahim. Maka kita katakan ini kurang tepat. Kalau bertemu dengan teman yang tidak ada hubungan rahim, itu bukan silaturahim namanya, tapi ziarah namanya. Cuma kalau antum ngomong ziarah di Indonesia ini, terutama kita di Jawa Timur, ziarah itu ya ziarah kubur. Nah, itu masalahnya. Akhirnya kalau antum bilang ana mau ziarah sama antum, konotasinya ente kira ana sudah mati mau ziarah sama saya, kata gitu. Ini sempat saya itu ketemu sama sebagian orang yang mana mereka itu mengatakan ini nggak bisa, istilah ini nggak bisa Ustadz dipaksakan karena ini sudah menjadi kebudayaan di tengah masyarakat. Justru hal ini harus dibenarkan biar tidak salah penggunaan istilah. Kita ini mau terlihat keren tapi salah penggunaan istilah. Namanya ziarah itu bukan hanya ziarah kubur. Ziarah itu umum. Umum ziarah itu. Tergantung nanti kata di belakangnya itu katanya apa. Ziarah kubur berarti ziarah kubur. Apa sih artinya ziarah itu, saya mau tanya sama antum dulu. Kunjungan. Ke rumah sakit ada nggak kunjungannya? Ada. Antum kalau masuk rumah sakit di Saudi, itu bahasanya ziaratul amrod, auqatus ziarah, waktu ziarah, berarti antum mengunjungi orang sakit, bukan orang mati. Ini yang salah dipahami sebagian orang ini. Sehingga mereka mengatakan begini sama kami waktu itu, ini sudah rasa. Loh, agama itu bukan rasa, tak bilang. Berbeda ketika ada orang mengatakan kalau di Indonesia, kalau di Jawa itu ngomong halus, kalau makan itu dahar misalkan. Kalau di Sunda itu dahar itu kasar. Itu sudah beda hal. Ini urusan bahasa. Tapi kita berbicara urusan agama sekarang ini. Tidak bisa dipermain dengan apa? Rasa. Itu bukan rasa agama itu. Agama itu tidak bisa antum pakai rasa. Tidak bisa antum pakai kemantapan hati, kemaraman jiwa. Tidak bisa agama itu. Agama itu dalil. Bukan rasa. Kalau kita mau pakai rasa, ya, kalau kita mau pakai rasa dalam beragama itu ya rusak agama ini jamaah sekalian. Akhirnya nanti semua serba dirasani, semua sesungkan kita semua nanti semua orang. Ya nanti tidak mau salaman sama ini, tidak enak Ustadz, akhirnya saya salaman. Ya sama yang bukan mahramnya salaman. Ya, semua serba ini. Nanti kalau kita ngomong rasa, semua akan kita lakukan. Ada tetangga ngajak. Ya untuk melakukan ini segala macam kita terima. Kenapa? Tidak enak Ustadz. Ya, agama itu tidak bisa seperti itu. Agama itu dalil. Maka kita katakan ziarah itu tidak diidentik dengan ziarah kubur. Cuma masalahnya antum kebiasaan ziarah ya pasti ziarah kubur. Ya. Saya tidak katakan salah benar. Tapi itu satu bagian dari sekian banyak bentuk ziarah. Contoh, saya kasih hadis Nabi SAW. Dalam riwayat Muslim Nabi pernah bersabda, "Anna rajulan zaro akhon lahu fi qaryatin ukhra." Pernah satu ketika ada seorang yang mengunjungi saudaranya di desa yang lain. Dia pakai zaro di situ. Nabi mengatakan, "Anna rajulan anna rajulan zaro." Zaro itu ziarah artinya. Nabi tidak mengatakan di situ bahwasanya seseorang ingin bersilaturahim kepada temannya, tidak, tapi berziarah. Maka tidak masa Nabi mau mengatakan oh dia ini sedang pergi ziarah kubur kepada orang mati. Enggak. Inilah karena kejahilan, kita tidak pernah belajar, suka menggunakan istilah-istilah yang kelihatannya keren tapi nggak paham, akhirnya kelihatan aneh gitu loh. Kalau orang yang awam dengar nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Tapi kita yang mendengarnya, orang-orang yang istilahnya kita sudah belajar, kita sudah ngerti, akhirnya terasa janggal. Di telinga itu nggak enak gitu loh.
Gak enak. Ya. Ketemu sama temannya, mau ngapain? Saya mau silaturahim. Temannya siapa? Keluarga enggak? Bukan. Teman kuliah. Ya bukan silaturahim namanya, tapi apa? Ziarah. Taib. Sekarang apa sih yang dimaksud dengan hadis ini itu? Aku menyambung tali silaturahim. Namanya menyambung tali silaturahim itu jamaah, yaitu silaturahim yang sempat terputus. Kalau yang sudah masih terjalin baik, itu bukan menyambung namanya, tapi menjaga. Saya ulangi. Kalau silaturahim antara misalkan antum dengan paman, antum dengan tante, antum dengan keponakan, ya, terjaga baik, tidak ada masalah, ya, saling mengunjungi misalkan, atau mungkin sering dia mengunjungi kita, keponakan-keponakan kita sering mengunjungi, ataupun anak-anak kita sering bagus gitu loh hubungannya. Itu bukan menyambung namanya, itu namanya menjaga. Bisa dipahami sampai sini? Namanya menyambung itu yang putus disambung, itu namanya. Itu namanya menyambung dalam Islam itu. Jadi yang putus menyambung. Makanya kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Bukanlah orang yang menyambung itu ketika dia menjaga hubungan itu, bukan. Tapi yang menyambung itu yang sempat putus karena ada masalah, dia berusaha untuk menyambungkan lagi. Itu namanya orang menyambung tali silaturahim. Atau disebabkan karena dia itu berkomunikasi lama, tidak pernah. Tapi dia ingat. Baru dia ingat. Oh, dia berusaha untuk mencoba menyambungnya kembali. Karena sudah sempat terputus lama. Itu namanya menyambung. Tapi kalau setiap hari kita itu ngobrol, setiap hari kita WA-an, itu bukan menyambung namanya. Tapi namanya menjaga. Bisa dibedakan ya. Ini penjelasan para ulama. Di antaranya apa dinukil oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika beliau menjelaskan tentang wasiat Ibnu Taimiyah kepada Abu Sibdi Al-Maghribi. Ya. Dan juga yang dijelaskan oleh Syekh Sa'ad Ibn Wahab Al-Qahtani dalam kitab beliau yang kecil masalah silaturahim itu. Nah itu dia. Jadi menyambung itu yang putus disambung. Ya, yang sudah lama kita terhenti, kita berkomunikasi, kita sambung lagi. Itu namanya silaturahim. Tapi kalau yang sudah terjalin bagus, setiap hari ketemu, bahkan tetanggaan sama keponakan, ngobrol setiap hari saling kunjungi, itu bukan menyambung namanya, tapi menjaga. Ya, itu menjaga. Ya. Taib. Apa manfaat kita menyambung tali silaturahim? Manfaatnya sangat banyak. Salah satunya itu sebagai salah satu cara untuk kita mendapatkan rizki dari Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, man arada an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyazil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Nah, manjang usia di sini bukan berarti usianya dari 60 ke 63. Memang ada pendapat ulama yang mengatakan demikian, 60 ke 63. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang berikutnya, yang kedua, bahwa saya usianya tidak dipanjangkan, tapi usianya itu lebih diberikan keberkahan. Jadi setiap detik, setiap menit yang berlalu dalam hari-harinya itu berisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Itu manfaat dari kita menyambung tali silaturahim. Ya. Nah, kalau punya masalah sama saudara, sama sepupu, sama keponaan mungkin, atau sama paman, sudah selesaikan sudah. Tidak usah kita berpanjang lebar masalah itu. Ya, kita yang rugi sendiri jamaah. Ya, segera kita selesaikan. Jangan sampai kita hidup ini punya musuh. Nggak enak kita hidup punya musuh. Apalagi musuh itu adalah keluarga kita sendiri. Yang kita harapkan nanti ketika kita meninggal dunia, mereka yang akan mengurusi jenazah kita. Tahu-taunya mereka nggak hadir. Karena ketika kita meninggal, kita belum berbaikkan dengan mereka. Maka jangan. Ya. Sebaiknya jangan. Ya. Apalagi kepada orang tua. Waduh, ini bahaya kalau sama orang tua itu. Orang tua itu kalau sudah ngangkat kedua tangannya bilang buruk sama kita, buruk kita pasti dapat. Ya, makanya orang-orang yang dia itu mengabaikan orang tuanya, apalagi dia tidak ya menyambung tali silaturahim kepada kedua orang tuanya, ini bahaya. Bahaya. Ya. Jangan sampai nanti kita menyesal tatkala kita sudah kehilangan mereka. Taib. Itu yang keberapa itu? 4 ya.
Nah ini yang intinya ini, yang menjadi judul kita. Yang kelima, 4 atau 5? Loh, 4. Yang keempat, oh yang keempat ya, berarti belum. Yang keempat dulu berarti. Wa an uksira min la haula wala quwata illa billah, yaitu kita memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Ini ucapan yang sangat agung, ucapan yang sangat luar biasa, ya. Ucapan yang tidak ada duanya jamaah sekalian. Karena sebagai bentuk kita itu mengikrarkan diri kita itu tidak bisa apa-apa. Coba lihat terjemahannya. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan semua itu datang dari Allah. Makanya ketika muadzin mengucapkan hayyalas shalah dan hayyalal falah, Nabi menyuruh kita untuk mengucapkan perkataan yang berbeda. Tidak seperti ucapan syahadat yang pertama, kita disuruh mengucapkan syahadat. Kata Nabi SAW, idza qala al-muadzin asyhadu alla faqula mithla ma yaqul. Katakanlah seperti apa yang dikatakan. Tapi ketika muadzin mengatakan hayyalas shalah hayyalal falah, maka qulu, katakanlah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan itu datang dari Allah. Disebutkan oleh para ulama, dijelaskan hadis itu. Apa maksudnya? Kenapa kita harus mengucapkan semua itu? Karena tidak mungkin kita bisa mendatangi sholat, tidak mungkin kita bisa meraih kemenangan kecuali semua itu merupakan karunia dari Allah. Mau rumah antum samping masjid, kalau Allah tidak menghendaki antum datang ke sini, tidak akan bisa. Semua itu karena karunia Allah. Ada orang rumahnya 5 kilo dari masjid, datang aja tuh ke masjid, enjoy aja tuh. Ya. Terasa 500 meter doang tuh rumahnya, pada 5 kilo loh. Ada orang yang 5 meter tapi terasa 500 kilo. Mempet loh ya sama masjid itu. Tidak datang deh. Semua itu karena karunia Allah. Nah ini harus kita akui. Segala sesuatu yang kita lakukan ini semua tidak ada daya dan upaya, melainkan semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita doa supaya kita ini lebih baik lagi untuk kita beribadah kepada Allah. Terutama di dalam kita mengharapkan kekuatan dari Allah untuk kita bisa menjalankan ketaatan ini. Kata Nabi SAW yang sering untuk baca dalam zikir selesai sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta sama Allah supaya kita dibantu untuk berzikir, kita dibantu untuk bersyukur, kita dibantu oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki segala ibadah-ibadah kita. Kita ini tanpa Allah tidak ada apa-apanya. Kita hanya manusia biasa yang tidak punya daya dan upaya. Yang kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah, gak bisa apa-apa kita. Lemah kita itu. Allah kalau tidak memberikan kekuatan sama kita, tidak bisa ngapa-ngapain kita. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Semua itu butuh kepada kekuatan dari Allah Ta'ala. Makanya kita disuruh sering untuk memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Nah, coba lihat ketika antum keluar rumah, antum dianjurkan untuk membaca doa bismillahirrahmanirrahim ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena kita tahu segala sesuatu yang akan terjadi di luar sana itu semua di luar sudah kendali kita. Semuanya itu kembali kepada kendalinya Allah, dan kita berharap kekuatan Allah itu akan menjadikan kita bisa melewati segala rintangan yang ada di luar sana. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Semua itu kita butuh kepada pertolongan Allah. Betapa banyak ketika kita luar rumah itu banyak bahaya yang mengancam. Mau bahaya yang kecil, bahaya yang besar. Contoh bahaya yang kecil misalkan, ya mungkin kita terpleset kah? Mungkin kita tersandung batu, kita tidak ngerti. Ya. Tapi ketika Allah memberikan kekuatan kepada kita, yang tadinya kita tidak berlindung sama Allah, ketika kita keluar tersandung batu bisa jadi langsung jatuh. Tapi ketika Allah sudah menjadi tempat kita bertumpu, meskipun kita tersandung batu, kita tidak akan jatuh karena Allah yang memberikan kekuatan itu kepada kita. Kita butuh. Kita ini lemah jemaah. Ya kita lemah. Ya, sekuat apapun antum bisa mengangkat barbel yang ukurannya mungkin 50 kilo. Tapi tidak ada apa-apanya itu dibandingkan dengan kekuatan Allah Ta'ala. Maka saya selalu butuh kepada Allah. Ya, kita selalu butuh kepada pertolongan, kepada bantuan Allah. Oleh karenanya Nabi SAW dalam zikir pagi dan petang, ya,
kita diperintahkan untuk mengucapkan doa itu. Ya, untuk sebagai bentuk pengikraran kita di hadapan Allah. Apa kata Nabi SAW? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, ya dengan rahmatmu aku memohon perlindungan, perbaikilah segala urusanku dan janganlah engkau menimpakan urusanku itu kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Kita butuh kepada pertolongan Allah, butuh kepada kekuatan dari Allah. Kita nggak ada apa-apanya. Manusia lemah kita ini. Ya, lemah. Dan Nabi mengajarkan semua itu kepada para sahabat bahwasanya kita ini hanya manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki manfaat, tidak pula bisa menjauhkan diri kita dari kemudaratan kecuali semuanya itu merupakan karunia dari Allah. Taib, itu yang keempat. Yang kelima, nah ini yang jadi inti dari pembahasan kita sebenarnya. Jadi judul ya, bukan inti ya, judulnya. Karena memang saya ingin sampaikan hadis ini memang. Tapi saya ambil satu bagian sebagai judul. Kata Nabi SAW kepada Abu Dzar yang kelima, wan atakallama bimurril haqqi, yaitu kita menyampaikan meskipun itu pahit. Sampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Namanya kebenaran jamaah sekalian, banyak orang gak senang. Ya, banyak orang gak senang. Itu satu yang perlu antum pahami. Yang kedua, orang menyampaikan kebenaran pasti akan ada orang yang memusuhi, mencaci maki. Itu sudah pasti itu. Itu sudah sejak dari zaman Rasul pertama sampai hari kiamat. Namanya orang yang berada di atas kebenaran itu pasti akan ada yang memusuhi, ada yang mencaci maki, ada yang membuli. Itu sudah hukum alam, sunnatullah. Antum tidak bisa menghindar dari itu. Mungkin masyarakat tidak membuli antum, tapi keluarga itu membuli antum. Dan biasanya bulian keluarga itu lebih berat daripada bulian masyarakat di luar sana. Antum sama masyarakat kan jarang ketemu, tapi kalau sama keluarga, apalagi sama istri, sama orang tua, apalagi sebagian para para wanita di luar muslimah, sering mereka bertanya, Ustadz, saya ini sering dikatakan sama orang tua saya, kamu ini ikut aliran apa sih? Ya kok pakai menutup-nutupi segala kayak ninja kayak gitu. Nah kita tahu wanita itu lemah aja mas kalian. Ya wanita itu baperan orangnya. Ya baperan orangnya. Ya, dia selalu bermain dengan hati. Dikit-dikit pakai hati, dikit-dikit pakai hati. Itu wanita seperti itu. Tapi ketika dia memahami semua itu sudah sunnatullah, maka ketahuilah celaan orang itu sebentar, tidak lama kok. Celaan orang itu sebentar. Iya kali dia akan mau mengurus antum selama 20 tahun. Sebentar celaan orang itu, sabar aja. Ya. Karena pasti kita tuh akan dibully itu pasti. Orang yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan yang hak. Jangankan itu menyampaikan terkait masalah agama ya. Antum nyuruh orang buang sampah sembarangan aja, buang sampah pada tempatnya aja. Itu langsung dikira sok lu katanya sok bersih katanya. Padahal kemarin-kemarin kayak gitu juga ente kata kita. Kayak gitu dia. Itu dalam perkara-perkara yang demikian loh. Perkara dunia loh itu. Apalagi dalam urusan akhirat, urusan agama itu pasti itu. Tidak mungkin tidak, sunnatullah. Antum mau lari kemanapun tetap. Antum mau hidup di Indonesia, antum tinggal di luar, lebih parah lagi nanti di luar sana. Dibully, dicaci, dimaki. Lihat bagaimana para ulama-ulama yang hidup di negara di luar negara Saudi. Mereka itu dicaci, bahkan diperangi, dibunuh. Kayak kemarin terakhir di Yaman. Ya, seorang ulama yang luar biasa dari ilmu hadis dibunuh, disekap, dibunuh sama tentara-tentara Syiah. Karena dia menyampaikan kebenaran, lantang menyampaikan kebenaran. Ya kita baru dibilang kebanjiran, kurang kain. Ya. Kenapa antum malu selama antum menutupi aurat? Mereka aja tidak malu kok melakukan maksiat di luar sana. Ya, apa tuh kayak kemarin itu ada Citayam Fashion Week gitu. Ya. Yang fashion itu. Ada yang celananya itu. Antum lihat celananya itu coba. Enggak ada kainnya.
sampai atas, sobek. Mereka aja tidak malu. Antum yang melakukan ketaatan aja jangan malu. Mereka yang maksiat aja tidak malu. Oh, mereka telinga mereka tebal kok itu. Antum harus tebal juga telinganya ketika melakukan ketaatan. Biasa itu. Ada orang yang bully kita, ada orang yang gini, ya biasa, itu lumrah itu. Justru disitulah indahnya kita mengikuti kebenaran itu, jemaah. Kalau antum belum dibully, belum indah kehidupan antum itu. Harus dicaci dulu, harus dimaki dulu, harus diuji dulu. Karena Allah telah bersumpah dalam Al-Quran dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Orang yang mengatakan beriman itu tidak cukup, tapi harus diuji, harus dites dulu sama Allah Ta'ala. Lulus ujian atau enggak? Jangan-jangan tidak lulus ujian. Ya, maka sabar. Nah, sampaikan kebenaran itu, tapi dengan cara yang baik tentunya. Nah, ada cara-caranya menyampaikan kebenaran itu. Yang pertama, jamaah sekalian, yang pertama ikhlas, karena menyampaikan kebenaran itu ibadah. Jadi antum harus ikhlas lillahi ta'ala. Ini habis waktunya ya. Sampai jam berapa kita nih? Wah, habis waktunya nih. Wah, ini tidak diingatkan kita ini. Kameramennya kabur ini, duduk di sini, di sana dia. Sengaja tidak mengingatkan kayaknya. Baik. Yang pertama ikhlas, karena menyampaikan kebenaran itu ibadah, jemaah. Karena dia dalam bentuk nasihat, ibadah. Jadi antum menyampaikan kebenaran itu masuk ke dalam kategori bab amar ma'ruf nahi mungkar, memberikan nasihat sama orang. Jadi ikhlas itu ibadah. Jangan sampai tidak ikhlas. Yang kedua, ketika antum menyampaikan nasihat itu, antum benar-benar berharap nasihat itu akan diterima sama orang. Benar-benar akan diterima sama dia. Berharap sama Allah supaya dia bisa menerima nasihat itu. Jangan bukan sekedar mengeluarkan nasihat tapi tidak berharap orang yang mendengar menerima. Ini yang salah. Ya, ini yang salah, jemaah. Kita mengeluarkan nasihat, kita berharap orang yang mendengarkan nasihat itu menerima nasihat kita. Yang ketiga, menyampaikan nasihat itu dengan ilmu. Harus ada ilmunya, sehingga antum bisa menjelaskan kepada orang, antum bisa menyampaikan kepada orang. Itu butuh ilmu. Ada orang nggak punya ilmu, gimana mau menjelaskan? Kata orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang nggak punya itu nggak bisa memberi. Antum memberikan penjelasan sama orang terkait yang hak ini, kalau antum nggak punya ilmu nggak bisa. Ya. Kemudian yang keempat, nah ini penting ini, lemah lembut. Tutur katanya, bahasanya, ya pemilihan diksinya itu perlu diperhatikan. Dan cara memberikannya itu jangan di hadapan umum. Karena itu tidak menunjukkan kelembutan. Nanti antum di media sosial antum tag nama orang gitu kan, ditulis namanya di WA, di Facebook, di mana. Akhirnya orang itu tidak mau menerima nasihat itu. Karena itu masuk ke dalam memberikan nasihat di muka umum. Tidak ada kelembutan. Sedangkan yang kelima, antum sabar. Karena pasti ketika kita menyampaikan nasihat belum tentu orang bisa langsung menerima. Sabar di situ. Ya. Cepat atau lambat Allah pasti akan memberikan hidayah itu kepada dia. Nah, qulil haqqa walau kana mur, katakan meskipun pahit. Karena memang itulah dakwah. Kita katakan apa adanya, ya, dengan tetap memperhatikan adab, memperhatikan etika, memperhatikan tata bahasa supaya orang ketika mendengarkan nasihat tersebut dia bisa menerima dengan sepenuh hatinya. Yang keenam, ya, ini sebenarnya kaitannya dengan yang kelima, turunannya sebenarnya, tapi disebutkan oleh Nabi sebagai yang keenam, yaitu wala ta'khudni fillahi laumatul laim. Janganlah kalian merasa takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Setinggi apapun orang memuji antum, serendah apapun orang mencela antum, kalau Allah ridho sama kita, semua itu nggak ada manfaatnya. Pujian orang, celaan orang itu tidak akan berarti buat kita kalau Allah ridho sama kita. Allah ridho sama kita. Kita itu mencari ridho Allah, bukan cari ridho manusia. Makanya kata sebagian para ulama mengatakan,
Kalau tidak salah perkataan ini dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah. Ya. Kata para ulama, la tarjullaha finnas bal tarjullaha fillah. Val tarjullaha finnas. Jangan berharap manusia melalui ibadah dan melalui Allah, tapi berharaplah Allah melalui manusia. Jangan berharap manusia kepada Allah, tapi berharaplah Allah. Dengan kita bermuamalah kepada manusia dengan baik, dengan kita menyampaikan kebenaran kepada manusia, dan tidak perlu takut celaan manusia itu. Yang penting Allah ridho sama kita. Kalau Allah sudah ridho sama kita, aman hidup ini jemaah. Mau seluruh manusia meninggalkan antum, Allah ridho sama kita, tenang. Yang tadinya meninggalkan akan berbalik menjadi orang yang menyenangi kita. Itu tidak usah khawatir. Makanya orang itu kalau ingin mendapat hati manusia, bukan kita dekat manusianya, tapi dekat kepada pemilik hatinya. Pemilik hatinya itu Allah. Dekati Allahnya, bukan dekati manusianya. Manusianya gampang bagi Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati anak Adam itu di antara dua jari jemari Allah. Dibolak-balikan terserah Allah Ta'ala. Nah, cara supaya mereka itu bisa senang sama kita, dekati Allah, bukan dekati mereka. Antum mau kasih seluruh dunia ini sama dia, ini tak kasih dunia ini sama. Ente ridho sama anak. Iya, dunia diambil. Setelah itu mendapati kesalahan dalam diri kita, dia pun benci sama kita. Padahal sudah kita kasih dunia seluruhnya sama dia. Tapi ketika kita dekat sama Allah, kita datangnya sama Allah, mau sebenci apapun manusia itu sama kita, tetap pasti Allah akan menjadikan dia sayang sama kita. Contoh, Sumamah bin Usal. Pernah dengar Sumamah bin Usal? Atau tidak pernah dengar sahabat Sumamah bin Usal? Tidak pernah. Sumamah bin Usal Al-Ansari. Beliau ini salah satu pembesar dari kabilah Daus kalau nggak salah. Kalau nggak salah kabilah Daus itu satu kabilah dengan Abu Hurairah kalau nggak salah beliau itu. Pembesar, orang kaya, punya kedudukan. Jadi satu ketika Sumamah ini ditawan sama pasukan kaum muslimin. Akhirnya dibawa kepada Nabi SAW. Dikatakan kepada ini, ya Rasulullah, ini kami menawan salah seorang musyrikin katanya itu. Ya, dilihat sama Nabi, loh ini Sumamah. Ya, ini Sumamah. Akhirnya Sumamah itu sebentar. Oh iya, bukan kabilah Daus, bukan. Karena ini dia apa namanya? Oh iya, kabilah Daus, benar. Ini setelah Nabi hijrah. Karena beliau ditawan di Masjid Nabawi. Ditawan Sumamah ini, diikat di tiang Masjid Nabawi. Ya, dilihat sama Nabi SAW, oh ini Sumamah ini, pembesar kabilahnya, Ra'isul Qaum ini. Ya, akhirnya datang Nabi SAW kepada Sumamah. Ya Sumamah, madza indak, apa yang kau punya? Kata Sumamah, aku ini orang yang tahu berterima kasih. Ya, aku tahu berterima kasih. Engkau berbuat baik sama aku berbuat baik sama engkau. Ya, engkau memberikan aku sesuatu, aku akan balas. Tapi ketika engkau berbuat jahat sama aku, kata Sumamah, kamu harus ingat ya Muhammad, bahwasanya aku punya kaum di belakang itu yang besar dan siap untuk menuntut balas atas semua itu. Ditinggal sama Nabi. Besoknya datang lagi Nabi SAW ketemu Sumamah. Ditanya lagi, ya Sumamah, ma indak, apa yang kau punya sekarang? Sumamah jawab seperti yang kemarin, aku ini orang yang bisa berterima kasih. Kamu berbuat baik sama aku balas kebaikan. Kamu berikan aku makan, aku kasih. Aku balas makanan itu nanti. Tapi kalau kamu membunuh aku sekarang, ingat, aku punya kaum di belakang. Ditinggal sama Nabi. Datang hari ketiga. Kata Nabi SAW kepada Sumamah, apa yang kau punya? Kata Sumamah, sama. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Lepaskan Sumamah, biarkan dia pergi. Dibiarkan pergi. Keluar Sumamah. Dari mana? Dari kota Madinah. Keluar. Sampai di sebuah lembah. Dia di situ pun mandi, kemudian balik ke kota Madinah ketemu sama Nabi SAW. Loh Sumamah, kenapa balik? Ya Muhammad, aku mau mengucapkan syahadat kepadamu. Kalau aku mengucapkan syahadat tadi, ketika engkau menawan aku, ya itu menunjukkan aku itu terpaksa. Tapi aku ingin keluar, aku ingin masuk dulu ke kota Madinah, aku ingin mengucapkan syahadat di depanmu. Supaya itu benar-benar dari diri hatiku yang paling dalam. Ketika dia mengucapkan syahadat segala macam,
Tahu apa kata Sumamah? Dulu, wahai Muhammad, jujur. Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku benci. Tapi sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai. Kenapa bisa demikian? Muamalah Nabi sama Sumamah. Muamalahnya baik. Menasehatinya dengan cara yang baik. Nabi tidak paksa Sumamah itu untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi muamalah dengan baik, diberikan makan. Bahkan saking Sumamah ini dimuliakan sama Nabi SAW. Pasukannya Nabi disuruh makan yang biasa. Makanan yang enak dikasihkan ke Sumamah itu. Dikasihkan ke Sumamah. Lihat bagaimana Nabi itu, cara menasehatinya itu. Ya, luar biasa dakwanya itu. Nah ini cara kita, tidak usah khawatir jemaah sekalian. Ya, celaan-celaan orang itu sebentar. Kita bisa menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah. Nabi aja dibenci sama para sahabatnya dahulu. Bagaimana persaksian Umar, bagaimana persaksian yang lainnya. Tapi ketika Nabi mengharapkan ridha Allah, mereka pun menjadi orang yang paling mencintai Nabi SAW. Bahkan rela untuk mengorbankan diri mereka untuk Nabi. Itu kalau kita mencari ridha Allah. Kalau cari ridha manusia itu tidak akan ketemu jemaah. Sampai antum mau meninggal pun ridha manusia tidak akan bisa kita raih. Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan, ridha nas goyatun la tudrok. Ridhonya manusia itu cita-cita yang mustahil untuk bisa digapai, nggak bisa. Tapi kalau antum ingin dapatkan ridho manusia, antum datang sama Allah Taala. Yang terakhir, ya kata Nabi SAW kepada Abu Dar, wa an la as'alan nasa syai'. Ya kata Nabi, jangan pernah minta-minta. Nah ini dia. Apa hukum minta-minta? Haram. Apalagi minta-minta jabatan, tidak boleh. Ya itu di luar sana, coblos saya itu minta jabatan namanya. Benar kata Nabi itu. Kata Nabi dalam Sahih Bukhari, Nabi pernah mengatakan, innakum satakhrisuna alal imara. Akan datang satu zaman di mana kalian itu akan berlomba-lomba meminta jabatan, mengatakan diri kalian yang paling baik, diri kalian yang paling baik. Padahal hakikatnya kita tidak mampu untuk mengemban amanah tersebut. Inilah kondisi kita di zaman sekarang. Maka jangan pernah minta-minta. Karena kata Nabi dalam hadis yang lain pernah mengatakan, ya, ma fatahal abdu baba mas'alatin illa fatahallahu baba faqrin. Tidaklah seseorang membuka pintu minta-minta kepada orang lain, melainkan pasti Allah akan membukakan pintu kefakiran kepada dirinya. Mungkin timbul pertanyaan, Ustadz, gimana kalau misalkan kita meminta, bukan meminta istilahnya, mengajak jamaah untuk berdonasi, itu beda hal. Ini kan untuk kepentingan umat. Yang tidak diperbolehkan itu untuk kepentingan pribadi, itu yang nggak boleh. Ya. Kalau antum menyodorkan proposal, menyodorkan apa untuk supaya kaum muslimin membantu rumah Allah Ta'ala, membantu tempat kita beribadah, itu hal perkara yang diperbolehkan, tidak ada masalah. Ya. Sembari kita berdoa sama Allah, semoga Allah Ta'ala memberikan kita kelapangan harta, supaya kita ini bisa mendapatkan bagaimana cara untuk mendapatkan harta sendiri. Tapi tidak masuk dalam kategori bab ini. Yang nggak boleh itu ya antum minta-minta secara pribadi, ya minta-minta secara, padahal antum mampu untuk bekerja tapi memilih untuk minta-minta. Ya. Jangan, ya apalagi minta jabatan. Wallahi ini perkara yang sangat jelek jemaah sekalian. Orang mukmin itu di antara sifat dasar orang mukmin, dia tidak minta jabatan karena dia tahu jabatan itu akan membinasakan dia. Itu sifat orang mukmin. Makanya hati-hati dengan yang namanya meminta jabatan. Bahaya kalau kita tidak amanah, yang akan rugi diri kita sendiri. Hadza wallahu a'lam yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama mengenai sahabat Nabi Abu Zar. Itu ada Ustaz tadi termasuk muhajirin. Iya, muhajirin. Berarti termasuk dalam surah At-Taubah 100. Iya. Abu Dar masuk ke dalam kategori firman Allah Ta'ala, was-sabiqunal awwalin minal muhajirin wal ansor, surat At-Taubah ayat yang ke-100. Karena beliau termasuk orang-orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam. Ya, Abu Dar Al-Ghifari. Beliau ini sahabat yang mulia, luar biasa. Coba dibaca tentang sirah beliau, bagaimana kemuliaan beliau, sangat luar biasa Abu Dar Al-Ghifari. Ya.
sahabat yang perlu untuk kita mengambil pelajaran dari kehidupan beliau. Ada lagi? Satu lagi mengenai kategori miskin ya. Ada surah Al-Baqarah ayat 90 ayat 16 mengenai kategori miskin. Jadi di sana al-miskinan jalmat roba. Ya. Jadi miskin yang sangat fakir. Bukan miskin yang fakir itu berarti bisa. Ya, Allah Ta'ala berfirman di situ, au miskinan dza matroba, yaitu orang miskin yang sangat fakir. Ya. Nah, kata sebagian para ulama, di antara apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terkait masalah itu, ya, yaitu saking miskinnya orang ini tuh, dia sampai sebenarnya ayat ini tuh kan berkaitan dengan sebelumnya, ya, ya pada ayat berikutnya, sebelumnya. Di ayat yang ke-12 itu Allah Ta'ala berfirman di situ, wa ma adraka mal aqabah. Ya, apakah kalian tahu, di ayat yang ke-12 di situ, apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Ya, wa ma adraka mal aqabah. Lalu dijelaskan di ayat berikutnya, ya fakku raqabah, yaitu melepaskan perbudakan, ya, kemudian memberikan makan pada hari terjadinya kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau miskin yang sangat fakir. Jadi itu kaitannya kita memberikan makan kepada orang yang sangat fakir. Nah, siapa mereka yang fakir, miskin dan sangat fakir ini? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu al-hajatu wad-daruro, mereka-mereka yang berada dalam kebutuhan yang sangat mendesak. Itulah yang disebut dengan miskinan dza matroba. Sehingga dalam konteks ini para ulama mengkategorikan bisa disebut dengan nama lainnya adalah fakir, tapi dengan bahasa yang berbeda, yaitu miskinan dza matroba, yaitu mereka-mereka yang miskin tapi kebutuhan mereka sangat mendesak. Ya, kebutuhan mereka sangat mendesak. Bahkan digambarkan di situ di dalam sebagian penafsiran para ulama, saking mendesaknya seperti mereka saking kelaparannya mereka pun harus memakan tanah yang itu menunjukkan mereka sangat butuh kepada apa yang dimakan. Ya, itu sangat mendesak sekali. Seperti contoh Nabi SAW dahulu ketika diboikot 3 tahun oleh orang-orang Quraisy, itu tidak ada yang dimakan. Akhirnya apa yang dilakukan? Makan sandal. Sandal itu dimakan sama Nabi SAW. Kan sandal mereka terbuat dari kulit kan? Kulit itu. Jadi dimakan, dibakar dulu, dimakan. Saking mereka itu benar-benar butuh kepada yang namanya makanan. Kalaupun harus membeli kepada orang-orang Quraisy, maka mereka akan menaikkan harganya menjadi 3 kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Sebagai bentuk pemboikotan mereka kepada orang-orang Islam. Ya, sebagai bentuk pemboikotan mereka kepada orang-orang Islam. Ya. Nah, ini yang disebut dengan au miskinan dza matroba. Dia benar-benar dalam hajat yang darurat, dia butuh. Ya, dia butuh. Tapi meskipun demikian jamaah sekalian, ketika kita berada dalam kondisi hajat yang sangat butuh, kita tetap tidak boleh melupakan Allah Ta'ala untuk kita meminta kepadanya. Jangan langsung datang kepada manusia, tapi berdoa dulu kepada Allah untuk diberikan solusi. Setelah itu baru kita melakukan ikhtiar mungkin. Ya, kita mendatangi orang-orang yang sekiranya kita anggap bisa membantu, tapi jangan hati antum bergantung kepada orang itu, jangan. Ketika antum bergantung kepada mereka, nanti seolah-olah apa yang mereka berikan kepada kita, itu kita akan menganggap semua itu karena bantuan mereka, padahal semua itu merupakan karunia Allah tapi melalui orang tersebut.
Nah, ini yang sebaiknya jangan sampai ada dalam diri kita, ketergantungan hati kepada orang lain. Kalaupun kita dalam kondisi miskinan dza matroba, sangat fakir, kita tetap harus benar-benar kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ini orang miskin tapi dalam kondisi yang darurat. Tidak selama-lamanya dia dalam kondisi ya sangat-sangat butuh, itu tidak, hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja dia butuh. Ya. Maka dia tidak masalah untuk sekali-sekali ya meminta bantuan kepada orang. Ya, tapi ya kita dapati sekarang ini yang enggak miskin-miskin juga minta bantuan sama orang. Ya. Bahkan ada sebagian para ulama menyebutkan dalam kondisi seperti ini miskinan dza matroba, seperti seorang membutuhkan bantuan seperti ya dia butuh bantuan untuk didonorkan darahnya gitu loh. Ya ini dalam kondisi yang sangat mendesak, dia butuh. Ya, maka itu tidak ada masalah untuk kita meminta bantuan kepada orang lain yang sekiranya dia mampu untuk mendonorkan darahnya kepada kita. Ya, maka semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari kemiskinan. Semoga Allah menjaga kita dari yang namanya kefakiran. 6. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masyarakat kita itu banyak orang yang minta-minta di jalan atau di rumah-rumah. Tapi ternyata itu bukan orang miskin, tapi di rumahnya itu bilangnya itu orang kaya-kaya. Bagaimana itu cara menekannya? Nasihati. Yang pertama, ini cara nasihatinya ya. Yang pertama, ajak dia makan atau ngopi. Tapi jangan langsung nasihati, Pak. Tunggu datang makanannya dulu, tunggu dia makan, selesai dia makan baru. Karena kalau dia sudah makan, ada rasa sungkan nanti untuk tidak menerima nasihat kita itu. Itu caranya. Kalau dia belum makan, dia bisa meninggalkan nanti. Tapi kalau dia sudah makan, Pak, dia akan lebih. Gak apa-apa, nasihati dengan cara seperti itu. Ajak dia ketemu. Tak boleh orang kaya minta-minta itu. Orang punya kelebihan minta-minta. Ini contoh orang fakir, orang yang pelit, ya kikir, bakhil sama dirinya sendiri. Sudah punya, ngapain masih minta-minta? Berharap harta orang lain. Ini contoh orang tidak pernah bersyukur juga sama Allah Ta'ala. Padahal Allah sudah berikan jaminan loh. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah. Kan gitu kan? Allah tambah. Dan cara bersyukur itu apa? Membelanjakan harta itu. Antum punya uang, antum beli. Sekarang antum punya uang ya. Antum punya gaji, misalkan taruhlah 10 juta per bulan. Antum jangan pelit-pelit. Antum kalau ingin makan yang enak, makan. Jangan nanti, enggak usah. Nanti aja kita ya tunggu traktir. Nggak perlu, punya uang beli. Karena sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau ditanya tentang firman Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah maka ceritakanlah. Bagaimana cara menceritakan nikmat Allah? Antum punya uang beli. Sekarang antum punya uang nih 500 juta, antum pengen beli mobil, beli yang baru, enggak apa-apa. Antum punya uang. Kecuali antum enggak punya uang pengen beli mobil, akhirnya kredit, ya jangan. Beli enggak apa-apa. Antum punya uang, antum pengen beli sesuatu, tidak ada masalah, silakan. Itu bentuk kita bersyukur. Tapi jangan sampai dari sesuatu yang kita beli itu akan menimbulkan kesombongan kita. Jangan sampai seperti itu. Ada orang kaya dia tidak mau beli itu, tapi minta-minta sama orang. Ini namanya orang pelit, namanya sama dirinya sendiri itu. Ya, tidak boleh seperti ini. Kita ini harus mencontoh Abdurrahman bin Auf. Contoh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ketika datang ke kota Madinah, ya, kemudian beliau itu dipersaudarakan dengan siapa? Sahabat siapa? Said bin siapa? Said bin Jubair ya. Ya, Said bin Jubair kalau nggak salah. Coba nanti kita lihat lagi, saya lupa. Said bin Jubair. Bilang Said bin Jubair ini, sahabat ini kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, aku punya harta, kamu ambil setengah. Aku punya istri, kamu pilih yang paling kamu senangi, aku ceraikan, tunggu masa iddahnya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Lihat, ini namanya orang kaya yang benar ini. Ya, ini namanya orang kaya yang benar. Kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu fi ahlik wa malik. Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Simpanlah, aku tidak butuh. Dullani ala suq, tunjukkan mana pasar aku mau kerja. Ini orang kaya. Karena dia tahu
Yang akan memberikan semua itu kepada dia adalah Allah. Kalau kita kan enggak. Ini setengah hartamu Ustaz, ini setengah buat antum. Misalkan, atau mungkin ada orang datang ke antum, ini setengah hartaku buat antum. Mana cepat, nanti berubah pikiran nanti. Sudah segera kita urus ini. Ya, ini saya punya istri, silakan dicari satu yang mana. Oh ya, yang cantik. Kita beda, sahabat enggak. Itu orang kaya. Ini enggak. Ya. Harta orang diambil, minta-minta pula. Ya. Nasihati Pak orang seperti itu Pak. Yang kedua, doakan dia supaya dia mendapatkan hidayah dan dijauhkan dari sifat tamak terhadap harta orang lain. Taib. Cukup ya jamaah sekalian ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.